Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini Indonesia telah digemparkan dengan begitu banyak orang yang masuk atau berpindah dari agama lain kepada agama Kristen. Bahkan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Minangkabau, seorang asli suku Minang dilaporkan dan akan dipenjarakan hanya karena dia masuk Kristen dan mengaku-ngaku orang Minang. Sehingga pesaksi ini kemudian menyatakan komplainnya. Bagaimana mungkin kalian ingin melapor saya karena saya berbohong mengaku orang Minang? Kakek nenek moyang saya asli orang Minang. Saya pun lahir besar di Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Bagaimana mungkin kemudian saya tidak mau mengakui hal itu? Menurut mereka, orang Minang bukanlah orang Kristen. Orang Kristen tidaklah mungkin orang Minang. Itu mungkin 30-40 tahun yang lalu, saudara. Tetapi akhir-akhir 10 atau 20 tahun terakhir ini, itu semua sudah berubah. Orang Minang sudah bukan lagi non-Kristen, tetapi orang Minang sudah merupakan bagian dari kekristenan. Itu fakta yang tidak dapat terelakkan. Saudara-saudara, Kristen merupakan agama kedua terbesar di Padang, Sumatera Barat, atau kita sebut dengan orang-orang Minang. Kristen adalah agama yang paling dinantikan dan yang paling populer saat ini setelah agama Muslim. Jadi saudara-saudara, tidak lagi bisa digunakan narasi-narasi yang mengatakan bahwa Kristen bukanlah Minang, Minang bukanlah Kristen. Seakan-akan orang Minang harus beragama non-Kristen. Tetapi fakta telah berbicara lain. Nah, bagaimana kisah ini selanjutnya? Silakan saudara sendiri mendengar dari pesaksi kita kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, itu di sidang lah, dikumpulin semua pada saat mereka pulang kerja, dikumpulin semua. Aku di sidang di situ, ditanya, lu udah Kristen ya, katanya gitu. Ya aku bilang ya mau gimana lagi, udah ketangkep basah kan. Iya gitu. Kok lu Kristen dikasih apa lu gitu? Kok lu bisa-bisanya masuk Kristen, lu dikasih apa? Aku cuma balasnya ya dengan menyaksikan kebesaran Tuhan itu di hidup aku, bersaksi untuk Tuhan gitu. Itu bagian aku, dan aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Jadi aku berani gara-gara karena pertama aku nggak pernah menyinggung agama mereka, pertama. Kedua, aku nggak pernah menjelek-jelekan suku aku. Aku dengan bangga mengaku bahwa aku asal usulku adalah orang Minang ya. Dengan bangga gitu. Terus apakah orang Minang mengaku Minang dengan bangganya itu bisa di jalur hukum? Kan aku suka diancam itu. Karena aku Kristen kan, bukan Minang lagi gitu. Nah, aku kan oke, gak Minang lagi gak apa-apa, tapi kan asal usulku orang Minang gitu. Ketika aku berkenal ya asal usulku dari Minang, masa dari mana? Masa aku dari Jawa gitu tiba-tiba gitu. Jadi kan kalau aku ngomong asal usul masa dilarang kan gitu. Cuman kalau mama dari mamaku atau mama dari papaku atau semuanya lah dari kedua pihak itu sampai kakek buyutnya itu pribumi Minang gitu. Ya terus ketika aku mengaku Minang, terus salahnya di mana? Melanggar hukumnya di mana? Ya kan? Dia bilang kan aku mencemarkan nama baik orang Minang gitu. Lah, di mana aku mencemarkan nama baik orang Minang? Apakah aku pernah menjelek-jelekan gitu? Kan enggak. Nah, terus aku bilang gitu, Kristen Minangkabau itu adalah takdirku, Kristen adalah pilihanku gitu. Minang, awak dari Minangkabau, awak atau Aden atau Ambo ya, dari asal awak dari Minangkabau asli gitu. Terus campur-campur jadinya ya, Selatan.
Akaba sadonyo. Kalau kini memang lah, iyo langka orang-orang Minang itu apa Kristen yang agamanya Kristen murtadin ya, ndak ada orang Minang yang aslinya Kristen, pasti Muslim. Tapi ala banyak kini, ada grupnya yang Minang Kristen, sadonya asli orang Minang. Salam semuanya teman-teman Kristen ataupun non Muslim. Sorry ya, aku memang udah lama banget di Jakarta. Kadang-kadang aku pun juga dibully gara-gara bahasa Minang aku tuh campur-campur. Tapi masih bisa banget dan masih lancar banget kalau dipakai nih, kalau dipakai setiap hari nih dan ngerti semua, nggak ada yang lupa gitu. Ya, aku Rita Jamal dari Sumatera Barat, etnisnya Minangkabau. Sebenarnya itu kayaknya aku baru di sini dicerita ya, karena ini mungkin orang banyak yang nggak percaya gitu. Tapi itu ketika aku menjadi Kristen itu aku diingatkan Tuhan gitu. Waktu aku di kampung, waktu aku masih ibadah dengan perangkat Muslim gitu ya, yang pakai kalau perempuan kan pakai mukena gitu. Nah itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya aku merasa asing di situ gitu karena setiap aku pakai mau sholat sendirian ataupun misalnya di masjid kalau lagi teraweh gitu kan. Nah itu biasanya itu kalau aku mulai sholat kan biasanya kan kita menjamin mata kan sambil baca ya. Nah itu aku tiba-tiba dalam pikiran aku itu, dalam bayangan aku itu, aku kalau nggak di tanah lapang padang rumput itu yang nggak ada bertepi sendirian, kalau nggak di padang gurun sendirian itu dalam pikiran aku tuh kayak merasa asing, kayak aku merasa buka. Setiap aku sholat sampai aku di Jakarta pun ya, walaupun aku sholat semua masih seperti itu. Waktu itu aku sampai ini kenapa ya? Apa semua orang merasakan hal yang sama gitu? Tetapi setelah aku Kristen, aku diingatkan Tuhan bahwa ternyata memang itu udah satu pertanda bahwa aku bukan di situ tempatnya karena aku merasa asing gitu setiap pakai itu alat-alat ibadah itu pertandanya ya. Tapi ketika aku pindah ke Kristen itu karena punya pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus gitu setelah di Jakarta ya. Jadi ketika di Padang itu aku kan beberapa bulan di sana kan aku sempat kerja ikut-ikutan teman-teman aku di situ, bukan teman ya, waktu aku melamar di situ ketemu berkenalan di situ, aku ikut-ikut ternyata itu kan sales aja, jadi aku ikut-ikut aja karena dapat uang waktu itu, dapat uang saku gitu, jadi aku ikut-ikut di situ. Nah itu aku udah mengenal orang Kristen pertama kali gitu karena di kampungku itu semua benar-benar pribumi, gak ada satupun orang Kristen yang aku tahu di situ ya, nggak ada gereja, nggak ada, semua masjid, benar-benar pribumi Minang gitu, nggak ada campur dengan suku lain. Nah ketika di Padang itu aku ketemu orang Nias, dua-duanya satu bahkan satu kosan sama aku. Jadi di Padang itu zaman dulu itu ketika kita kos di satu tempat itu nggak dihitung dengan kamarnya, tapi hitungnya per kepala gitu. Jadi bu kos mau masukin siapa aja tuh bebas, kita kenalan di situ. Nah aku satu kosan sama orang Nias juga, dia guru sekolah minggu. Nah itulah pertama kali aku mengenal orang Kristen, dan bahkan aku waktu itu sempat baca Alkitab karena pengen tahu aja gitu, dan sempat bercanda-bercanda dengan teman satu kos itu, kalau dia mau ke gereja gitu atau aku mau sholat nih, ada azan mau sholat, terus aku suka bercandain dia, aku bilang ayo udah azan nih, waktunya sholat, ayo kita sholat. Oh iya silakan gitu. Nah waktu hari Minggu pun dia begitu juga bercandain aku, yuk udah waktunya ke gereja, yuk berangkat mandi sana gitu. Aku bercanda waktu itu, iya nanti aku nyusul, setiap hari Minggu selalu, iya nanti aku nyusul gitu. Tapi aku percaya itu juga suatu pertanda juga. Nggak lama kemudian aku pindah ke Jakarta kan aku masuk Kristen. Dan juga temanku yang kerja di Salis ini, perempuan, itu setiap hari pun dia selalu ngomong bicara soal Yesus gitu. Dia
dia juga orang Murtadin juga. Dia itu Muslim masuk Kristen, keluarganya Muslim, tapi dia orang Nias asli gitu. Cuman Nias Muslim ada gitu. Nah itu juga. Nah ketika aku di Jakarta, nah disitulah mulai aku nyari Tuhan aku yang dulu ceritanya. Aku ada di posisi waktu itu beberapa tahun di Jakarta ya. Aku sempat keluar kerja. Aku keluar kerja waktu itu tanpa pikir ya. Kalau aku percaya kalau misalnya aku nggak keluar kerja di situ, mungkin karena aku stres ya. Aku baru sekolah, terus kerjaan menumpuk, terus ada yang nawarin aku kerja yang lebih bagus, tapi karena aku pegang keuangan waktu itu, serah terima kerjaannya itu 3 bulan, pas aku mau masuk ke kerjaan yang menawarin aku yang baru ini, dia nggak mau terima aku lagi. Akhirnya kan aku menganggur ya. Nah menganggur itu aku berteman sama teman-teman yang di Jakarta nih, satu kosan sama teman-teman Betawi. Nah disitulah aku sambil nyari kerja yang baru, malah aku ikut-ikut sama teman-teman cewek-cewek ini nih gitu. Nah di situ aku ikut namanya Jakarta ya, kaget-kaget gitu. Oh gini. Di umur di awal-awal 20-an gitu ya. Nah terus ketika aku masuk Kristen itu aku udah punya anak. Umur dia waktu itu udah 1,5 tahun gitu. Jadi aku bukan karena menikah gitu. Cuman ke waktu itu aku benar-benar pisah sama suami, pergaulan yang nggak bagus dengan teman-temanku ini, tempat kos-kosan aku juga menakutkan gitu kan, orang-orangnya di situ uh, sampai ribut gitu gara-gara di situ orang-orang narkoba semua di situ gitu. Nah jadi itu di situ aku waktu itu kayak ketakutan banget dengan masa depan aku jauh dari anakku waktu itu sama mamaku ya, terus udah gitu kehidupan yang nggak benar, merasa hidup aku sia-sia gitu, merasa nggak berguna gitu kan. Itu aku doa, itu aku mengurung diri aku di kamar aku kos-kosan itu, aku mengurung diri aku selama 3 hari 3 malam gitu. Itu ada tidurnya ya, tapi selama 3 hari 3 malam itu aku cuman uh, nggak berdoanya ketika aku tidur aja gitu. Selebihnya aku nangis, berdoa, sujud. Aku nyarinya, maksudnya aku itu berdoanya sama Tuhan aku yang dulu ya. Walaupun aku pernah mendengar kesaksian dari teman-teman yang waktu di Padang ini, tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Itu cuman aku menghargai mereka aja, bercanda-bercanda, nggak pernah kepikiran gitu kan karena aku kan itu udah dididik, kita tahu yang Tuhan mereka itu manusia kan begitu. Jadi aku nggak mungkin ya. Jadi aku tuh benar-benar nyari Tuhan aku yang dulu gitu. Benar-benar sebut namanya, panggil namanya gitu, dengan kerinduan yang begitu mendalam, dengan hancur hati gitu, karena aku butuh. Gitu. Itu setiap malam tuh bercucuran air mata selama 3 hari 3 malam itu. Nah, setelah 3 hari 3 malam aku udah puas, baru itu aku keluar gitu kan. Nah nggak lama kemudian karena aku punya hubungan juga kan, punya teman deket ya sama orang Manado. Dia Kristen, tapi Kristennya itu bukan Kristen yang takut Tuhan kalau dia ya. Nah waktu dia kenalin sama keluarganya dia, nah itu ternyata keluarganya itu keluarga yang taat, yang benar-benar taat, yang punya misbah keluarga, setiap minggu ke gereja gitu. Nah aku ketika disitulah aku mulai tuh mereka itu kayak jiwa mungkin ya, kalau itu kan alirannya setelah aku Kristen aku tahu itu alirannya aliran yang karismatik gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak aku gitu mungkin ngelihat aku juga merasa ini jiwa gitu kali ya, atau mungkin sama Tuhan. Jadi mereka itu menginjili aku gitu. Maksudnya ada di situ ada dua orang juga yang tadinya Muslim juga, bahkan itu dia kan orang Sunda, bahkan mereka itu tamat pesantren, dua-duanya adik kakak. Nah itu dia secara langsung juga bersaksi sama aku gitu. Tapi karena di dalam hati aku tuh
nggak ada iman ke situ ya. Aku menghargai orang ya, tapi di dalam hati aku itu apaan sih gitu kan. Tuh manusia aja lu sembah gitu, tapi aku nggak pernah keluar ucapan begitu gitu, cuman dalam hati aja aku nggak percaya apa yang, walaupun mereka itu udah serius banget bersaksi sama aku gimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, bahkan dia sampai pengen melayani Tuhan sampai ke pelosok-pelosok saking cintanya, padahal tadinya yang kakaknya itu benci banget karena adiknya masuk Kristen, kakak itu benci banget, tapi akhirnya dia juga dijamah Tuhan gitu. Tapi suatu hari ketika aku nginep di situ, aku nginep dikasih kamar ya satu, terus dikasih tape sama kaset ya zaman dulu. Nah kaset itu aku di malam itu dengerin sebelum tidur gitu. Nah itu aku dengerin tuh kaset itu iseng aku dengerin gitu ya. Tapi mulai dari awal itu dia kesaksian ya, ini ternyata itu kan kaset kesaksian dari awal itu, mulai itu aku udah mulai kayak tertarik dengan kesaksiannya dia gitu, tertarik. Nah ini hidupnya sama nih kayak aku, walaupun aku nggak seperti maksudnya kan hancur juga, aku merasa hidupku hancur gitu, masa depanku hancur. Kalau dia kan pakai pakai obat-obat butau gitu loh, yang suntik-suntik gitu, sampai dia overdosis dan meninggal, divonis meninggal. Nah, di situ aku mulai tergerak hatiku bertanya gitu, ketika dia bersaksi bahwa ketika dia udah divonis meninggal, di alam roh itu, di dalam dia udah melihat tubuh dia sendiri terbaring di rumah sakit, tapi di alam roh itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi Tuhan Yesus tanya sama dia, kamu mau ikut jalan saya atau kamu mau ikut jalan kamu sendiri? Terus dia bilang dia mau ikut Tuhan Yesus. Ini anak yang ini tuh bapak ibunya pendeta loh dua-duanya padahal gitu. Nah terus udah akhirnya dia dikasih kesempatan, ketika dia bilang mau ikut Tuhan Yesus, dia kasih kesempatan untuk hidup lagi dan dia hidup lagi. Dia bercerita ya, karena dia kan pembuluh darahnya udah pecah, udah divonis meninggal berapa menit, 10 menit atau berapa menit gitu. Nah terus setelah itu bahkan dia kembali jatuh di hal yang sama, dia pakai lagi itu narkoba gitu, sampai dia masuk penjara. Terus di penjara lah dia baru-baru benar bertobat. Nah itu dari awal sampai selesai dia kesaksian itu aku kayak nggak bergeming gitu, dengerin gitu ya. Nah dari situlah aku mulai bertanya, mulai tersentuh hati aku. Aku percaya itu Roh Kudus sudah mulai bekerja ya, dari orang-orang ini kan nggak ada tuh. Nah itu aku, waduh, yang kayak begini nih nggak ada di agamaku gitu kan, maksudnya sampai orang yang udah mati sampai segitunya dia masih, maksudnya itu kan udah bandel banget, ibu bapaknya pendeta gitu, terus dia udah mati, terus udah dikasih kesempatan lagi, dia pakai lagi lebih parah dari itu, sampai dia masuk penjara gara-gara narkoba itu. Buat aku itu, kalau di agamaku yang dulu itu ya maaf ya, aku bukan mau jelek-jelekin agama yang, tapi itu di agama itu aku dulu yang itu setahu aku itu udah kena azab gitu kan. Loh ini kok sebegitunya gitu, maksudnya yang kayak begini tuh nggak ada di dalam apa. Terus aku mulai bertanya, masa sih gitu, apakah dia benar-benar Tuhan gitu. Nah itu besokannya kan aku pulang aku waktu itu tinggal di Tangerang sama saudara-saudara aku, kakak-kakak aku, sama adikku satu. Nah itu aku balik ke situ. Nah aku dalam pulang itu pikiranku tuh nggak bisa terlepas dari itu. Aku masa sih dia Tuhan, dia kan manusia gitu kan, nabi gitu kan, masa Tuhan manusia kan, begitu ya dalam pikiran aku gitu. Tapi kok kayak perang ya, akhirnya kan aku gini, akhirnya karena aku nggak bisa lepas dari pikiran aku, akhirnya aku gini, aku harus menemukan jawabannya gitu, aku harus membuktikan sendiri gitulah, karena nggak bisa hilang dari pikiran aku. Waktu aku pulang pun pikiran aku ke situ juga, pertanyaan, dia Tuhan apa enggak sih, masa sih gitu kan,
kan dia cuma nabi, dia kayak gitu-gitulah gitu, karena kita taunya begitu. Nah, akhirnya terus aku juga sempat bertanya juga, loh kok aku ketemu ya udah berapa orang nih orang bersaksi tentang Tuhan, tentang ini nih, yang terakhir kan ini yang luar biasa banget gitu. Nah, itu mulai bertanya dulu, aku mau pengen buktiin. Nah, akhirnya aku pernah diajak sekali, aku inget tuh, tempatnya di Pondok Indah, namanya Rumah Doa. Aku pernah diajak sama keluarganya sekali ke situ. Dan aku lihat di situ ada kayak ibadah-ibadah gitu, tapi itu bukan ibadah raya ya, karena tuh hari Kamis, hari Selasa gitu, ada tulisannya rumah doa, terus misalnya kebangunan rohani atau apalah, aku udah lupa gitu ya. Terus aku ingat hari Kamis waktu itu aku harus ke situ, aku mau cari jawabannya apakah benar dia Tuhan apa enggak. Pokoknya aku harus tahu hari ini gitu. Aku mau buktikan sendiri. Nah, itu aku udah kayak dituntun aja. Beneran itu aku merasa udah kayak pergi aja gitu. Pokoknya aku pergi. Nah, akhirnya aku pergi ke situ sendirian ya. Aku nggak hubungin temanku ini ataupun keluarganya, aku nggak hubungin. Pokoknya aku sendirian ke situ. Nggak ada yang aku kenal juga di situ. Orang aku baru sekali ke situ kan. Tapi aku tahu tempatnya, deket dari tim itu. Udah, aku ke situ. Nah, di situ itu aku udah mulai nih, aku baru masuk itu ternyata kayaknya ibadahnya udah mulai nih, ini kayaknya orang-orang lagi anak-anak muda semua tuh, termasuk aku juga muda. Terus udah pada apa ngumpul di situ. eh Terus udah gitu aku ikutan gitu, ada yang gitu ngasih ke aku Alkitab kalau nggak salah. Pokoknya aku udah masuk di situ. Nah, itu kan aku nggak tahu ya, aku udah mulai nitikin air mata, cuman kan pendetanya masih jauh kan, banyak tuh anak-anak muda yang didoakan. Nah, itu kan pendetanya masih mulai doa di ujung sana, aku di ujung sini. Nah, tapi di sini nih aku udah ngomong sama Tuhan nih. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bukti gitu kalau memang dia Tuhan, aku mau bukti saat ini juga gitu. Sebenarnya waktu itu mungkin banyak ya, cuman yang aku pertanyakan itu cuman dua aja, itu aku kayak udah di Jamaah Roh Kudus ya. Waktu aku minta bukti sama aku kalau memang dia Tuhan, aku mau dia terima aku sebagai hambanya, karena waktu itu kan aku nggak ngerti anakku, tapi kan anakmu gitu kan kalau orang Kristen, tapi kan kalau orang Muslim kan hambamu kan begitu. Jadi aku terimalah aku sebagai hambamu gitu kan. Nah, terus baru begitu aja aku kayak aku minta bukti tuh tunjukin saat ini juga kalau memang dia benar-benar Tuhan gitu. Nah, itu aku kayak jatuh gitu, kayak ada sesuatu yang nggak tahu, aku cuma ngerasain kan, nggak bisa ngelihat, itu kan Roh Kudus ya. Tapi itu aku benar-benar ngerasain banget itu, ini loh, dari sini ini ya, kayak dari kuduk ini tuh, itu banyak banget roh-roh yang keluar. Itu aneh ya, aku bisa ngerasain gitu, aku nggak ngelihat. Mungkin kalau ada orang, kalau di gereja karismatik kan ada namanya apa, karunia penglihatan gitu, aku nggak bisa ngelihat, tapi aku ngerasain banget tuh roh itu banyak banget keluar gitu, kayak banyak, berasa gitu, berasa badannya itu beda. Dan ketika itu begitu keluar, aku sekarang setelah jadi Kristen aku baru ngerti, oh ternyata kalau roh Tuhan itu masuk ke kita, nggak bisa bercampur dengan roh-roh yang tadi itu, yang banyak itu. Itu aku baru mengerti bahwa itu roh-roh ketakutan, roh-roh yang nggak punya harapan, roh merasa hidup nggak berguna itu, rasa nggak berharga itu keluar. Itu udah aku ngerasain yang namanya sukacita. Kan ada tuh di Filipi 7 ayat 4, Filipi 7 4 ayat 7, apa damai sejahtera yang melampaui akal itu benar-benar melampaui akal kita, karena kan kita nggak bisa mendescribe rasanya gimana ya, karena itu begitu luar biasa aja gitu. Terus rasa damai itu, damai dan rasa sukacita, mungkin kalau orang dunia bilangnya itu bahagia kali ya, bahagia yang luar biasa. Terus yang berasa dicintai Tuhan itu, kita kan nggak ngelihat nih, aku kan nggak ngelihat Tuhan ya, tapi aku tahu itu Yesus ya, orang aku kan ke situ perginya, itu dicintai ya, itu
kayaknya aku nggak bisa ungkapin betapa Tuhan itu cintanya sama saya gitu. Saya nggak bisa ungkapin, tapi saya ngerasain gitu. Terus betapa begitu deketnya dia. Aku waktu itu benar-benar ngerasain hatiku aja yang ada di dalam itu, Tuhan itu lebih dekat lagi dari hatiku itu gitu. Nah itu setelah aku ngerasain itu terus itu rasa aku memang nangis ya, nangis itu ngerasain hal yang nggak bisa aku ungkapin dengan kata-kata sukacita, damai sejahtera itu eh, bahagianya gitu, merasakan kasih Tuhan itu sampai aku keluar dari situ kan di situ nggak ada yang kenal sama mereka. Pas aku keluar dari situ itu aku ketemu orang-orang nih ya di jalan itu saking mungkin karena roh Tuhan itu masih begitu menggebu-gebu di aku sampai pengen meluk orang gitu ya, mau meluk orang itu dan mau bilang sama dia, Tuhan Yesus itu baik kan, itu sangat sayang sama kamu gitu, pengen begitu. Bahkan setiap orang yang nggak aku kenal pun aku senyum saking bahagianya gitu. Nah itu setelah itu baru aku tahu, baru diingatkan Tuhan, baru beberapa saat yang lalu ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan, nggak nyampe berbulan-bulan ya, mungkin 1 bulan jaraknya itu. Aku ingat, aku 3 hari 3 malam kemarin ini berdoa, dan apa yang aku rasakan, apa hidup yang tidak berharga, hidup yang sia-sia, yang takut dengan masa depan, takut ya seperti itu nggak ada. Merasakan butuh Tuhan itu kan banget gitu, merasakan butuhin Tuhan banget, dan itu semua dijawab Tuhan gitu. Aku yang takut masa depan, apapun aku nggak takut lagi gitu. Aku merasa hidup yang penuh harapan gitu. Terus merasakan Tuhan yang tadi aku cari-cari, lu di mana sih Tuhan, aku butuh, itu dia ada gitu ya, Tuhan Yesus itu gitu. Jadi seolah walaupun aku nggak mendengar suara seperti itu, tapi aku berkata bahwa ini loh saya Tuhan gitu yang kamu cari gitu. Walaupun aku nggak mendengar seperti itu, tapi Tuhan kasih semua jawabannya ketika aku di Jamaah Roh Kudus itu. Nah, itulah awal aku masuk percaya sama Tuhan Yesus, karena memang itu pengalaman pribadi ya. Misalnya walaupun aku dikasih kesaksian itu, tapi kan pada saat itu aku nggak langsung ikut gara-gara omongannya mereka. Bukan misalnya orang bersaksi, oh ya dong, begitu Tuhan ya, ya aku ikut juga deh. Bukan begitu, tapi aku benar-benar cari sendiri apakah dia benar Tuhan gitu, apakah dia aku pengen buktikan sendiri. Nah, ketika aku tanya Tuhan, dia buktikan pada saat itu juga bahwa benar, bahwa dialah Tuhan. Apa yang aku rasain itu hilang seketika, nggak ada rasa takut, nggak ada merasa diri ini bahkan sangat berharga banget. Bahkan aku tanya sama Tuhan, aku yang nggak berharga ini gitu, aku merasa sangat berharga sama Tuhan gitu. Nah, itu yang membuat aku nangis gitu. Ya udah, setelah itu aku pulang kan gitu. Mulai dari saat itu aku mulai ke gereja ke tempat temanku ini, bukan di Pondok Indah lagi. Ada kalau ini benar-benar gereja. Akhirnya kan aku cerita kalau aku punya pengalaman kayak gini gitu kan. Akhirnya oh berarti kamu udah di jamaah Tuhan, kamu udah dipilih Tuhan gitu. Akhirnya udah mulai ke gereja. Bahkan waktu itu rencana udah mau suruh bikin foto, udah mau dibaptis. Cuman waktu itu nggak berapa lama kemudian ketahuan sama kakak-kakak aku gitu. Karena kan setiap minggu ini anak kok ke gereja, setiap minggu perginya. Kalau nyari kerja kan hari-hari biasa gitu. Kalau kerja pun hari-hari biasa. Mungkin ya ini kok setiap hari minggu pergi mulu, rapi. Terus kayaknya ini anak juga berubah gitu kan, kok berubahnya, walaupun berubahnya ke hal yang lebih baik ya, tapi berubah bukan kayak aku gitu. Akhirnya diperiksa lah tas aku waktu aku pulang gereja itu, walaupun aku nggak bawa ke Alkitab ya, waktu itu belum punya. Tapi ada warta-warta ini yang aku masukin dalam tas itu, warta-warta dari gereja itu. Nah itu yang dia baca sama kakakku itu.
Nah itu disidang lah, dikumpulin semua pada saat mereka pulang kerja, dikumpulin semua, aku disidang di situ, ditanya, lu udah Kristen ya, katanya gitu. um, ya aku bilang ya mau gimana lagi, udah ketangkep basah kan. Iya gitu. Kok lu Kristen, dikasih apa lu gitu? Kok lu bisa-bisanya masuk Kristen, lu dikasih apa? Mau jadi apa Hmm. hidup lu? Kayak gitulah. Pokoknya aku akhirnya di sidang. Nah, itu waktu di sidang itu karena dia tanya terus-terusan kenapa lu masuk Kristen, bahkan dulu aku lu dikasih apa kan gitu. Akhirnya kan aku menjawab, aku dijamah Roh Kudus gitu. Nah, kakakku itu langsung emosi itu. Emosi banget lah waktu itu. Aku sempet, tapi kakak-kakakku yang lain itu nggak pakai tangan ya. Maksudnya mereka juga cuma marah, teriak-teriak, ngomong kotor ya gitu. Tapi aku cuma ditendang sekali doang gara-gara ngomong Roh Kudus itu. Tapi itu juga dilarang sama kakak yang lain gitu. Akhirnya suruh pilih apakah ini sekarang gini, kalau kamu mau tetap ikut Tuhan lu itu atau mau ikut keluarga gitu. Lu belajar yang bener Islam kalau lu mau ini lagi. Kalau enggak ya udahlah, disuruh pilih di antara dua itu, mau ikut Tuhan atau mau balik lagi, tapi apa mau kalau mau ikut Tuhan aku yang sekarang itu ya lu pergi. Kita putus semua sama keluarga, sama mamaku itu kan masih di kampung, jadi cuman lewat telepon aja. Apa akhirnya karena pada saat itu aku masih cinta mula-mula ya sama Tuhan ya. Maksudnya aku aja mau nungguin hari Minggu aja kayaknya lama banget gitu kan mau ikut ibadah. Terus mau disuruh pilih gitu. Ya, aku gimana ya? Waktu itu kan ini namanya keluarga. Kita itu deket banget. Kita itu ini tapi sakit juga gitu kalau harus kehilangan mereka gitu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan Tuhan kan nanti suruh belajar lagi, Islam nggak mungkin bisa masuk. Akhirnya aku pilih keluar dari rumah itu. Nah hari itu juga aku pergi. Nah aku pergi ke keluarga yang aku kenal ini kan. Tapi mungkin ya pada saat itu dia pikir karena aku ini orang Padang, orang Minang gitu ya, takut diikutin di belakang. Jadi aku itu cuma asumsi aku ya. Aku rasa sampai hari ini aku nggak tahu kenapa dia nggak mau menerima aku sehari aja padahal udah malam gitu. Masuk pagarnya aja nggak boleh gitu. Nah itu langsung aku itu pada saat itu kan langsung gimana ya, kayak ih kayak gini ternyata kan Kristennya gitu kan, aku pikir gitu. Jadi itu aku langsung kecewa itu sama orang, masa aku ini gitu. Jadi akhirnya yang tadinya mau dibaptis di gereja itu, aku nggak jadi mau dibaptis. Karena kenapa? Karena itu bukan gereja dia, maksudnya tapi kan hampir seluruh keluarganya gerejanya di situ. Kalau aku ke situ ketemu mereka, aku sakit hati gitu. Masa masuk besok aja udah malam gitu kan, besok apa kek gitu. Aku juga punya teman-teman kan gitu. Tapi di situ aku sakit hati banget waktu itu ya, pada saat itu ya gitu. Nah, akhirnya aku nggak jadi baptis di situ gitu. Tapi aku cuman kata dalam hati aja, aku akan buktikan ya sama kalian semua kalau aku itu masuk Kristen bukan karena lihat lu kaya terus gue mau numpak hidup, bukan begitu ya gitu. Tapi karena memang aku punya ini sama Tuhan kan. Akhirnya ya udah aku nggak jadi baptis gitu. Akhirnya aku kembali ke teman-temanku yang bandel-bandel ini lagi gitu. Untuk sementara kan aku di situ, tapi nggak lama sih. Setelah itu aku sempat kerja, udah pindah-pindah kerja gitu. Tapi ke gerejanya belum, karena aku masih bingung gerejanya mau ke gereja mana ya gitu. Walaupun kayak gimana ya, kayak malu melangkah ke gereja yang kita enggak itu. Jadi aku nggak ke gereja itu. Pas ke gereja, pas mama aku datang ke Jakarta sama anakku juga. Nah anakku itu udah umur 2,5 tahun gitu. Waktu aku 1,5 tahun atau pokoknya aku masuk Kristen itu umurnya 1,5 tahun. Nah itu udah ke Jakarta, terus nyuruh itu udah setahun kemudian. Ini udah setahun nih aku
berkenalan dengan Tuhan Yesus. Setahun kemudian aku baru mamaku datang baru ditanya apakah aku udah dibaptis apa belum, dan selama 1 tahun itu aku nggak pernah ke gereja. Ya nggak pernah ke gereja gitu, tapi aku nggak muslim, balik lagi ke muslim karena udah nggak bisa gitu. Tapi karena waktu mama aku nanya nih, kamu gimana, udah dibaptis apa belum gitu, aku bilang belum. Memangnya kenapa, aku tanya gitu kan. Kalau belum, lebih baik eh, balik lagi lah. Kalau belum masih bisa diterima di Islam gitu. Kalau udah nggak kalau udah dibaptis sudah nggak bisa diterima lagi gitu. Kalau udah dibaptis nggak bisa terima balik lagi ke Islam gitu. Pikirin anak-anakku gitu, pikirin keluarga kakak-kakakku yang tadinya sayang banget gitu. Nah itu aku kepikiran tuh, karena kan memang aku selama setahun juga nggak pernah. Cuman aku punya Alkitab, aku baca gitu. Mazmur waktu itu aku baca, nggak dia disuruh diajarin waktu itu, disuruh bacanya Mazmur gitu. Nah itu aku sempat aku berpikiran untuk masuk lagi, aku balik lagi gitu karena demi keluarga nih. Aku sampai belajar lagi gitu. Belajar lagi, aku beli buku, semuanya itu aku baca lagi untuk belajar lagi. Tapi nggak bisa karena di situ, maaf ya, ini mungkin aku salah beli buku atau gimana, karena di situ kan namanya hidayah gitu ya. Aku belinya biar aku dapat hidayah lagi, aku beli buku yang namanya hidayah gitu. Tapi di situ, ini maaf nih, nanti salah nggak sih ya kalau aku itu. Pokoknya berbeda lah dengan apa yang kemarin ini. Udah segitu ininya, Tuhan kok masih mengasihi dia, lebih parah. Lah ini cuma begini doang, kok kena azab gitu kan. Ya pokoknya ada satu hal yang nggak bisa masuk ke aku gitu. Nah terus udahlah, aku akhirnya aku dengerin Ustadz berkhotbah lah gitu. Tetap nggak bisa karena waktu aku ngomong gitu udah nggak bisa gitu. Aku udah ngerasain yang namanya gimana Tuhan ini yang nyata gitu. Ini yang diomongin apa gitu gitu. Jadi akhirnya di situ aku mulai ketakutan tuh. Baru aku mulai untuk benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau dibaptis, aku bilang gitu. Tapi aku nggak tahu mau ke gereja mana gitu. Tuhan langsung jawab itu, pada nggak berapa lama kemudian langsung dijawab Tuhan. Aku dipertemukan dengan seorang, orang ini memperkenalkan aku ke orang yang Kristen. Terus orang Kristen ini yang aku ngomong di situ, aku mau dibaptis tapi nggak tahu gereja mana ya yang bisa dibaptis, karena memang nggak ngerti sama sekali. Nah itu dia tuh yang ajak aku ke gereja Tiberias waktu itu. Nah itu aku beberapa kali ikut ibadah pelepasan gitu, sampai akhirnya aku benar-benar dibaptis gitu. Berarti tadi kamu dibaptis itu gara-gara dengerin Ustadz ngomong ya? Iya, jadi rencananya aku mau masuk Muslim lagi kan untuk keluarga gitu ya. Tapi begitu aku belajar lagi, bukannya aku mau apalagi dengerin Ustadz ya. Ustadz itu kan di TV tuh, Ustadz terkenal aku dengerin gitu. Tapi kan aku udah pernah ngerasain ya, ini kan tentang hubungan kita bersama Tuhan. Aku udah tahu, kita merasakan. Kalau ini kayaknya omongannya itu kayak nggak nyambung gitu loh. Ini ngomongannya apa gitu. Kapan ngomong Tuhannya, akhirnya kan itu yang membuat aku ketakutan. Malah aku Kristen juga enggak, kalau aku nanti ada apa ke gereja juga nggak pernah, dibaptis juga belum gitu. Nanti kalau ada apa-apa, aku ini Muslim juga udah nggak bisa juga kan gitu. Akhirnya itu aku ketakutan yang membuat aku pengen dibaptis, tapi aku terus doaku ya begitu aja, Tuhan aku benar-benar mau dibaptis sekarang gitu. Tapi nggak tahu harus ke gereja mana karena aku nggak pernah ke gereja gitu. Nah disitulah aku mulai ke gereja, mulai punya teman-teman Kristen itu. Setelah kerja juga mulai punya teman-teman Kristen. Waktu itu pindah-pindah juga sih, masih gitu. Cuman gitu, ketika kita masih
memilih manusia ya, maksudnya waktu itu kan masih memilih manusia, aku masih mengikuti apa kata keluarga. Aku nggak pernah berani bersaksi kayak gini, tetapi ketika aku benar-benar mengikut apa yang Tuhan mau, maksudnya aku waktu viral di TikTok itu kan, kalau misalnya yang satu provinsi ini yang membuli aku itu masih biasa lah gitu, masih ya bisa, walaupun aku tertekan ya, sempat ini. Tetapi kalau ditambah lagi keluarga yang menekan itu udah ini banget gitu. Tapi Berat. aku mau mundur tuh, kan sempat aku mau mundur nih, karena kan aku video-video aku tuh namanya di stitch gitu, so banyak banget yang stitch aku. Terus belum lagi surat-surat DM ya kan, yang berupa ancaman gitu. Nah, ketika aku di gereja aku dulu tuh kayak gini, aku malah jangan ini, malah dimarahin sama pendeta aku, buat apa gitu kan, maksudnya jangan yang ini gitu. Jadi kan aku nggak, akhirnya merasa sendiri kan gitu. Akhirnya aku udahlah, sempat aku minta maaf loh gitu. Padahal aku nggak pernah, kecuali kalau aku menjelek-jelekan agamaku yang dulu. Aku kan cuman ngaku doang Minang, terus ada yang mengatakan bahwa aku pembohong. Nah itu yang aku, oke lah, kalau kamu menganggap aku bukan Minang lagi nggak masalah gitu. Tapi jangan bilang aku pembohong, aku Kristen dari lahir. Itu yang aku nggak terima gitu. Dia itu pembohong, itu misionaris itu. Dia itu bukan Minang. Nah itu yang aku jawab. Yang aku jawab itu, jadi lu bawa-bawa Minang, bukan bawa-bawa Minang, tapi ini bukan dari komen aja, banyak yang ancam juga gitu, lu jangan pembohong lu gitu ya. Akhirnya kan biar orang-orang tahu kan, aku harus menjelaskan gitu. Aku nggak mau dong ini, itu tadinya ya, yang viral di akunku yang satunya ini kan udah 3 kali akun aku itu yang TikTok, udah 3 kali ganti itu akun aku itu. Nah itu sempat aku mau mundur, tapi tiba-tiba anakku ngasih aku WA, ngasih firman anakku itu. Tiba-tiba ada firman Tuhan yang satu berapa ya, yang imamat yang rajani itu loh. Kamu akan memberitakan perbuatan besar daripadaku gitu. Karena Tuhan telah menarik aku dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu dikasih gitu. Jadi loh, Tuhan udah itu ngapain, akhirnya aku nggak jadi mundur, aku tetap di TikTok gitu. Akhirnya aku udah nggak mau ngikutin apa kata keluarga, nggak mau, kan semua disuruh dihapus sama keluarga. Kalau aku hapus lagi kemarin itu ngikutin mereka, aku nggak akan pernah bersaksi juga di Diaspora TV atau di ini channel. Kan Diaspora TV aja kemarin aku juga dimusuhin lagi kan gitu. Ya aku bukan iniin keluarga, cuman aku tahu di posisi mereka ya, dan mereka itu aku tahu banget gimana orang kampungku itu, aku tahu banget gitu. Beda gitu, memang beda gitu, memang mereka membedakan diri juga dengan yang lain gitu. Buat mereka itu suatu kebanggaan, buat aku, buat kita, aku sama anakku itu bukan suatu kebanggaan kalau kamu itu RASIS ya, tahu kan? Gitu. Nah itu mereka itu luar biasa. Di situ tuh luar biasa gitu. Jadi aku ngerti gitu. Jadi mungkin mereka merasa tertekan juga atau gimana. Itu doang yang aku pikirin. Cuman sekarang aku udah yang penting biar itu Tuhan yang bekerja. Yang penting aku nggak mau lagi mengikuti apa kata manusia. Aku mau mengikuti apa. Aku mau belajar mengikuti apa kata Tuhan, dan justru di sini aku mulai benar-benar belajar mengenal Tuhan lebih lagi kan gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang seperti ini. Karena rasa ya, merasakan sendiri. Ya, Jadi ini kurang lebih karena merasakan sendiri ya. Jadi kayak Tuhan yang sebelumnya mungkin yang kamu lihat adalah Tuhan yang pemarah, tukang azab. Begitu di sini kamu rasakan Tuhan yang penuh kasih gitu ya. Berbeda gitu. Terus Tuhan yang sebelumnya itu rasanya nggak pernah ada, terus yang ini ada gitu. Itu yang berasa berbedanya ya. Iya, bedanya gini. Aku nyari dia, bener-bener nyari dia. Aku butuh dia gitu. Tapi yang menjawab Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar ada gitu. Karena dia nggak jawab apa-apa, dia diam aja. Nah,
Ini yang jawab karena Tuhan itu kan di Alkitab Tuhan tuh melihat hati. Terus di Yeremia eh, 11 ayat 13 kalau nggak salah, jika kamu mencari aku dengan sungguh hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Itu eh, dengan sungguh-sungguh kata. Nah itu terus ya apalagi Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah itu hati yang marilah kepadaku hati yang lesu lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah itu kan hati lesu hati itu ya Tuhan yang benar itu semuanya itu ada di Alkitab gitu. Dan aku tuh tahunya itu setelah aku ke gereja kan, setelah aku belajar Alkitab gitu. Tapi sebelumnya kan aku nggak belajar begitu, benar-benar ngerasain Tuhan itu. Aku tanya dia ada, walaupun aku nggak melihat secara nyata gitu, tapi aku ngerasain yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Itu nggak bisa Ya, diungkapin. ya ini kayak makan coklat sih sebenarnya. Kayak makan coklat ditanya rasa coklat gimana? Susah diungkapin sama kata-kata ya. Enak pokoknya gitu. Enaknya mana? Buktiin aja, buktiin dong mana enak coklat gitu. Ya gimana buktinya? Ya buktinya cobain aja sendiri kan gitu kan. Nah, ini juga kurang lebih sama. Jadi kalau dari pengalaman ceritanya Bu Rita ini, ya kalau buat teman-teman yang nanya, kenapa Bu Rita kok nyembah manusia, kok nyembah Yesus, buktinya mana Yesus Tuhan? Ya jawabannya adalah buktiin aja sendiri, doa Iya, gitu ya, gitu. doa, cobalah doa kepada Allah SWT gitu, terus kayak gitu doalah kepada Yesus, cobain ya jawab yang mana gitu. Begitu Ya, Ibu ya, gitu. Iya, sederhana dan seperti juga itu. iya dan juga apa yang terjadi di aku itu ternyata semua ada di Alkitab mengenai apa ya, ada semua di firmannya dia. Jadi firmannya dia pun juga bukan firman omong kosong yang cuman atau dongeng gitu. Dia bilang Hmm. apa yang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia. Itu memang Hmm. benar gitu. Dan tentang kerajaan surga itu adalah tentang damai sejahtera dan sukacita. Dan itu ya rasa surga mungkin secuil banget yang dikasih Tuhan. Tapi itu luar biasa, melebihi mau sebahagia apapun kita di dunia ini tidak akan pernah uh, bisa dibandingkan dengan damai sejahtera yang diberi Tuhan. Nah itu Tuhan udah ngomong dia di Alkitab, dia udah berfirman di Alkitab gitu, dia udah berfirman. Jadi firmannya itu bukan firman omong kosong, semua dia buktikan, semua memang Hmm. nyata gitu. Firmannya nyata, Tuhannya pun juga nyata. Dia bisa apa menyatakan dirinya kepada kita secara langsung melalui Roh Kudus atau teman-teman yang lain kan bahkan ada yang dalam mimpi gitu kan. Kalau aku melalui Roh Kudus di Jamaah Roh Kudus. Seperti itu Bang TR. Hmm. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan Bu untuk teman-teman yang pengen nyobain gitu. Pengen nyobain dong, Ya, pengen buktiin seperti Ibu Rita. Gimana caranya sih? Ibu. Misalnya ya doanya gimana caranya atau bagaimana? ya bahwa kita berdoa, kita benar-benar harus dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh atau tantang aja. Aku tantang kayak gitu. Kalau memang lu Tuhan buktikan pada aku saat ini juga, karena nggak ada kesempatan kapan lagi aku saat ini juga dibuktikan saat itu juga gitu. Saat itu juga Hmm. dibuktikan Tuhan gitu. Tapi mungkin aku nggak tahu ya karena itu kan kita juga katanya Tuhan lah yang memilih kita gitu kan aku juga udah banyak orang kesaksian gitu aku masih mengeraskan diri tetapi waktu itu memang aku tantang Tuhan itu gitu ya coba aja tantang Tuhan itu Hmm. enggak dia ada kalau tunjukin juga gitu kan beda-beda orang ya gitu ya pasti Ya. Tuhan yang minta. Ya aku berdoa sama Tuhan Tuhan yang nyata juga yang jawab. Itu iman aku sekarang. Jangan marah kalau ngomong ya, memang begitu. Itu adalah kesaksian pribadi saya gitu. Kalau mau percaya mau enggak kan aku banyak dibully kalau di TikTok kan dibilangnya aku macam-macam lah gitulah. Bilangnya pembohong gitu. Ya, ya, ya banyak Bu di tempat saya juga banyak. Oke, Iya, berarti ini teman-teman kalau misalnya yang Muslim ya, yang lagi nonton, terus udah gitu penasaran nih, pengen tahu buktinya gimana, ya sudah tantang aja dengan kata-kata apa juga boleh lah.
coba tantang Iya. Yesus beneran Tuhan atau nggak, buktiin gitu. Seperti yang Bu Rita lakukan, silakan lakukan itu. Atau ya doalah kepada Allah atau kepada Tuhan yang mana gitu. Anggap aja kamu ateis dulu lah. Anggap kamu nggak percaya Tuhan. Kamu tantang Tuhan yang benar, coba buktiin pada saya gitu. Kamu itu Tuhan, yang mana, siapa Tuhan yang mana gitu. Ya itu caranya ya, cara berita. Oke Bu, Karena mungkin untuk teman yang tadi mengenai banyak yang ngebully, mungkin masih banyak yang kurang percaya kalau Bu Rita ini dulunya Islam. Mungkin bisa iya. dibuktiin Bu gimana caranya? Ada buktikah dulunya Islam begitu? Atau Ibu Bukti. dulu belajar Islam sejauh mana sih? Dulu aku baca setiap hari itu orang Minang sampai hari ini. Kan anak saya sempat tinggal di sana kemarin ini berapa tahun. Sampai hari ini spasi ke surau. Nah, saya itu ngaji eh, Al-Quran itu lancar banget dulu gitu karena buat saya gampang banget cuman baca doang kan gitu. Cuman kan nggak kita cuman baca aja ke kalau Bisa misalnya bisa dicontohin Bu? Masih ada yang ingat nggak? yang saya ingat paling Al-Fatihah doang tuh atau apa tuh? Ya coba dah Al-Fatihah, ada sedikit aja Bu. Apa tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Aku agak lupa nih. Maliki Yaumiddin, Yahdinas siratal mustaqim. Aku udah lupa deh, udah lama banget. Gak ada yang lupa. Oke. Aku bener nih ya, aku bener nih semenjak semenjak aku Kristen itu aku bener-bener nggak pernah lagi itu kan udah lama loh. Aku aja dibaptis tahun 2001. Hmm, oke. Ya awal-awal Terus, awal-awal awal-awal umur 20-an aku. Itu umur 21 aku di waduh, itu jangan diceritain Bu, ntar ketahuan usianya berapa. Ini ya biar udah disangka dipotong masih deh, umur dipotong. 20, biar masih disangka umur 20-an dong. Iya itu. Jangan dikasih tahu. Aku nggak pernah ngomong umurku 20-an kok, enggak kok. Tapi kan waktu aku di gereja aja aku ini aja memang nggak percaya, anakku udah gede, dia pikirnya udah punya anak, anaknya dipikirnya masih di sekolah minggu, kalaupun punya anak gitu. Nah, mungkin karena itu Bu, orang-orang nggak percaya Bu Rita tuh Minang. Mungkin karena Bu Rita masih cantik. Jadi orang nggak percaya. Kalau orang Minang yang lain yang belum jadi Kristen mungkin nggak begitu gitu. Loh, kok ini katanya Minang kok cantik gitu. Makanya nggak percaya mungkin. Ya, mereka itu sebenarnya udah ini, cuman buat buat ini doang. Tapi memang ada benar-benar mungkin nggak percaya juga. Cuman gimana ya, mereka itu kan lebih suka terima hoak dari terima kebenaran kan begitu. Hmm. Hmm, hmm, Yang hmm. hoak-hoak tuh percaya, yang bener tuh nggak percaya gitu. Lebih suka begitu. Oke. Yang penting hati senang kan begitu. Hmm. Oke, kalau misalnya dari berarti banyak yang nantangin debat ya? Nantangin debat, nantangin Iya, nanya-nanya kan gitu. aku sebenarnya pinter-pinternya di TikTok ini loh, karena kan di TikTok itu ketika Kristen sama Kristen berdebat pun aku kan belajar gitu, belajar banyak tahu firman Tuhan nih. Nah, memang waktu itu pernah aku ikut ikut melayani di gereja. Dan di gereja itu juga kan kita ada belajar Alkitab juga, bukan sekolah khusus Alkitab ya, tapi ada namanya, ada pendalaman Alkitab segala macam kan kita juga belajar. Tapi di TikTok ini karena hampir setiap hari kita yang bahas kita firman Tuhan itu juga aku juga belajar juga gitu. Hmm. Banyak belajar soal firman Tuhan. Nah, kalau sama Muslim ini sebenarnya itu aku tuh menghindari berdebat karena aku masih menghargai keluargaku gitu. Aku nggak mau ngulik-ngulik agama yang lalu gitu. Nah, tapi kalau misalnya di grup aku itu ada narasumber yang lain mau berdebat ya aku jadi fasilitasnya aja gitu untuk mereka berdebat gitu. Paling aku nyelutuk sesekali gitu. Ya, Hmm. ya gitu aku masih menghargai keluarga aku gitu.
mereka dikit-dikit dengan marah. Kalau kemarin kan aku sempat dimarahin lagi ya, karena gara aku kesaksian kayak gini, kayak kesaksian di Diaspora TV itu, gara-gara aku bilang aku berdoa 3 hari 3 malam sama Tuhan Allah SWT, yang jawab Tuhan Yesus, marah gitu. Itu kan kejadian pribadi aku gitu. Jadi ya itu kesaksian aku, mau gimana, namanya juga bersaksi gitu. Dan aku bahkan ketika aku berfoto di depan gereja aja setiap minggu itu marah gitu. Aku udah ikutin maunya keluarga gitu kan, demi menghargai, tapi itu masih kurang gitu, masih belum bilang aku belum nggak mau menghargai keluarga di kampung. Kita kan tinggal di kampung loh, aku bertahun-tahun tutup mulut demi mereka gitu. Nah terus kapan aku ituin firman Tuhan gitu, kapan aku melakukan firman Tuhan gitu. Tuhan udah begitu baik sama aku, anakku pun juga ikut murtad juga kan gitu. Nah tapi aku cuman balasnya ya dengan menyaksikan kebesaran Tuhan itu di hidup aku, bersaksi untuk Tuhan gitu. Itu bagian aku, dan aku udah nggak mau lagi ngikut apa kata manusia gitu. Jadi aku berani gara-gara karena pertama aku nggak pernah menyinggung agama mereka, pertama. Kedua, aku nggak pernah menjelek-jelekan suku aku. Aku dengan bangga mengaku bahwa aku asal usulku adalah orang Minang ya. Dengan bangga gitu. Terus apakah orang Minang mengaku Minang dengan bangganya itu bisa di jalur hukum? Kan aku suka diancam itu. karena aku Kristen kan, bukan Minang lagi gitu. Nah, aku kan gak Minang lagi gak apa-apa, tapi kan asal usulku orang Minang gitu. Ketika aku berkenal ya asal usulku dari Minang, masa dari mana? Masa aku dari Jawa gitu tiba-tiba gitu. Jadi kan kalau aku ngomong asal usul masa dilarang kan gitu. Cuman kalau mama dari mamaku atau mama dari papaku atau semuanya lah dari keluarga pihak itu sampai kakek buyutnya itu pribumi Minang gitu. Ya terus ketika aku mengaku Minang, terus salahnya di mana? Melanggar hukumnya di mana? Ya kan? Dia bilang kan aku mencemarkan nama baik orang Minang gitu. Lah, di mana aku mencemarkan nama baik orang Minang? Apakah aku pernah menjelek-jelekan gitu? Kan enggak. Nah, terus aku bilang gitu, Kristen Minangkabau itu adalah takdirku, Kristen Kita adalah kali ini selamat pilihanku. menyaksikan. Gitu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.